Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Pada pembahasan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menunjukkan tentang perikanan di Indonesia. 2. Mampu menyebutkan fungsi hutan mangrove. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyebutkan fungsi dan manfaat terumbu karang. Baik anak-anak, tentu kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya di mana kita membahas tentang luas wilayah laut Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah 5,2 juta kilometer persegi. Luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Sedangkan luas lautan 3,3 juta kilometer persegi. Luas lautan hampir 2 kali luas daratan. Itu yang perlu kalian ketahui. Selain itu, kalian juga diharapkan mengetahui batas laut Indonesia. Indonesia memiliki 3 batas lautan. Yang pertama adalah batas laut teritorial, yaitu 12 mil. Batas kedaulatan penuh Indonesia atas darat, laut, dan udara. Yang kedua yaitu batas zona ekonomi eksklusif. Jaraknya dari darat ke laut adalah 200 mil. Indonesia punya hak eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Dan yang ketiga adalah batas kontinen, yang jaraknya adalah dari darat ke laut adalah 200 mil berupa dasar laut dan tanahnya. Hak eksplorasi sumber daya alam mineral. Berikut ini adalah potensi kemaritiman Indonesia berdasarkan batas laut Indonesia. Yang pertama adalah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif, di mana letak tersebut memiliki potensi kemaritiman yang sangat luar biasa, yaitu terdapat hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan ikan. Sedangkan yang kedua adalah landas kontinen, di mana di landas kontinen ini terdapat potensi kemaritiman berupa minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan barang mineral lainnya. Berikut ini adalah pembagian zona laut. Zona laut yang pertama disebut dengan zona litoral, di mana zona pasang surut air laut di daerah pesisir. Sedangkan yang kedua adalah zona neritik, yang memiliki kedalaman antara 0 sampai dengan 200 meter. Sedangkan yang ketiga adalah zona batial, dengan memiliki kedalaman 200 sampai 1800 meter. Sedangkan yang keempat adalah zona abisal, yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 meter di kedalaman air laut. Sekarang kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar dari daratan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km persegi, yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia, dengan produksi perikanan di bawah Cina dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang perikanan Indonesia.
Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Berbagai jenis dan contoh hasil perikanan Indonesia meliputi hasil perikanan tangkap di laut seperti ikan tuna, cakalang, dan teri. Sedangkan berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Yang perlu kalian ketahui bahwa ekspor unggulan perikanan Indonesia yaitu produksi ikan tuna Indonesia adalah ekspor terbesar kedua secara nasional yang berkontribusi 13% dari nilai total ekspor. Jepang, Amerika, Thailand, dan Eropa adalah pasar utama dari produk tuna segar dan beku dari Indonesia. Sedangkan hasil perikanan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu satu, budidaya tambak dan ekstraktif nelayan. Budidaya tambak dibagi menjadi dua jenis, yaitu bandeng dan udang. Sedangkan ekstraktif nelayan dibagi menjadi tiga, yaitu pelagis kecil, pelagis besar, dan demersal. Pelagis kecil yaitu teri, selar, kembung, layur, tongkol. Sedangkan pelagis besar yaitu ikan tuna, cakalang, tenggiri, dan cucut. Sedangkan demersal adalah golongan ikan kakap merah, peperek, dan bawal. Baik anak-anak, selain itu kalian juga diharapkan mampu menjelaskan tentang illegal fishing atau cara penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah. Di antaranya yaitu 1. Mencuri ikan di negara lain, 2. Menggunakan bahan peledak, 3. Menggunakan pukat harimau. Ketiga cara tersebut adalah cara-cara yang dilarang untuk menangkap ikan. Potensi kemaritiman yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi muara sungai atau laguna. Sedangkan penyebaran hutan mangrove di Indonesia tersebar di beberapa pulau di Indonesia, yaitu 1. Pulau Papua dengan 3, juta hektar, di Pulau Sumatera dengan luas 417.000 hektar, di Pulau Kalimantan dengan luas 165.000 hektar, di Sulawesi 53.000 hektar, Jawa 34,4.000 hektar, dan di Bali serta Nusa Tenggara dengan luas 3,7 hektar. Fungsi hutan mangrove. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu 1. Sebagai fungsi ekologis, yaitu melindungi pantai dari abrasi air laut, sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencegah intrusi air laut ke daratan, sebagai kawasan berlindung, bersarang, serta berkembang biak bagi burung dan satwa lain, sebagai kawasan pemijah atau asuhan bagi udang, ikan, kepiting, kerang, dan sebagainya. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekonomis, yaitu penghasil kayu, misalnya kayu bakar, serta kayu untuk bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Penghasil bahan baku industri, misalnya pulpen, kertas, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Dan juga sebagai penghasil bibit ikan, udang, kerang, telur burung, dan madu. Potensi kemaritiman laut yang ketiga adalah terumbu karang.
Baik anak-anak, terumbu karang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga serta hidup secara berkoloni. Karakteristik terumbu karang yaitu 1. Hidup baik di perairan laut yang bersuhu 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, berada di daerah tropis. Yang kedua, hidup di zona neritik dengan kedalaman kurang lebih 8 meter. 3. Hidup di air jernih. 4. Hidup di laut yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Terumbu karang Indonesia 18% dari terumbu karang dunia. Berikutnya adalah fungsi terumbu karang. Fungsi terumbu karang ada 3. Yang pertama adalah sebagai fungsi ekologis, yang kedua adalah sebagai fungsi ekonomi, dan yang ketiga adalah sebagai fungsi sosial. Fungsi ekologis yaitu sebagai penunjang ekosistem laut atau tempat hidup ikan, sumber aneka-ragaman hayati, pelindung pantai dan pesisir, mengurangi pemanasan global. Sedangkan fungsi ekonomi adalah sebagai sumber makanan semisal ripang, rumput laut, kepiting, udang, dan ikan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan dasar obat dan kosmetik. Selain itu, fungsi ekonomis dari terumbu karang adalah sebagai objek wisata laut. Sedangkan fungsi sosial adalah untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi masyarakat. Sebagai penutup, untuk Laut Indonesia, mari kita nikmati, kita syukuri, dan kita lestarikan. Kiranya materi tentang kemaritiman Laut Indonesia cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.